Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan dari pembahasan analisa balok statis tertentu dengan cara metode gaya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan balok statis tertentu dengan menggunakan jepit bebas, kemudian setelah itu diberikan redundant berupa gaya vertikalnya. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba untuk membuat jepit ini mengganti ya, jadi bukan sendinya yang dihilangkan, tetapi jepitnya, yaitu momennya kita hilangkan, sehingga di sini menjadi sendi, kemudian redundantnya sekarang adalah momen. Oke, kemudian caranya tetap sama, jadi kita menggambarkan terlebih dahulu bidang diagram momen untuk masing-masing bentuk yang sudah kita pilih. Oke, jadi ini adalah bentuk pertama, kita menghilangkan jepit di sini, sehingga kita tambahkan momen pada bentuk yang kedua. Sekarang kita akan menggambarkan diagram momen untuk bentuk yang pertama. Ya, kita gambarkan saja seperti biasa. Ya, seperti ini. Kemudian seperti pada mekanika rekayasa McTech ya. Nah, di sini W-nya tengah-tengah, berarti tentu kita sudah tahu bahwa di sini pasti W/2 dan di sini W/2. Kalian juga bisa membuktikannya dengan menghitung sigma MB sama dengan 0. Ya, berarti kita belum tahu di sini, berarti ini ada simbolnya apa di sini ya, R1 ya kalau tidak salah, atau kita pakai saja RB dengan RA ya. Kemudian ini adalah L/2. Oke, kita anggap bahwa yang searah jarum jam /+ sigma B berarti plus RA dikali L dikurang W dikali L/2 sama dengan 0. RA berarti searah jarum jam diputar terhadap B dan jaraknya adalah L. Kemudian W diputar terhadap B berlawanan arah jarum jam dan jaraknya setengah L. Maka kita bisa mendapatkan bahwa RA sama dengan W/2 dan dia plus, berarti anggapan gambar benar. Kita lihat di gambar, W/2-nya menghadap ke atas. Oke, sama juga halnya dengan mencari sigma MA-nya sama dengan 0. Oke, kemudian sigma V sama dengan 0, berarti RA, kita anggap yang ke atas plus, ditambah RB dikurang W sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0. Ternyata sama dengan 0 ya. Berarti terbukti. Berarti RA-nya W/2 dan RB-nya W/2. Di kita punya materi, inilah yang dia tunjukkan. Oke, sekarang kita menggambar momennya. Berarti kita bisa mulai dari A ke C atau dari B ke C, sama saja karena sama-sama bebannya. Dari A ke C yang bekerja hanya 1, dari B ke C juga 1. Maka kita mulai saja dari A ke C. Oke, jadi dari A ke C, berarti kita gambar sedikit seperti ini. Kemudian ini ada W/2,
kemudian sedikit dipotong di depan C, jadi C-nya tidak kelihatan. Oke, berarti X-nya berjalan dari 0 ke L/2. Dari 0 ke L/2. Sekarang MX sama dengan yang ada hanya W/2 ya. Jaraknya X, kemudian dia plus karena bukan lagi searah jarum jam, tapi karena dia berputar arahnya. Seperti ini, bagian atas tertarik, bagian bawah tertarik, bagian atas tertekan, makanya dia plus. Jadi ingat, pada saat menggambarkan diagram MX, yaitu diagram gaya dalam, maka kita tinggalkan anggapan-anggapan tadi. Oke, karena ada X-nya, berarti MA berbeda dengan MB. Maaf, ini X. MA sama dengan pada saat M, X-nya 0, berarti 0. Kemudian MC adalah pada saat M-nya L/2, maka semua yang ada X diganti L/2. Berarti plus WL/4. Oke, plus juga berarti kita bisa menggambar diagram momennya. Oke, kita gambarkan diagram momennya. Diagram momennya seperti ini. Kemudian plus berarti kita gambar ke atas. Kemudian di tengah-tengah ya. Jadi simetris lah ini. Oke. Ini adalah WL/4. Oke, sekarang yang mau dicari adalah theta A1. Ya, theta A1. Nah, ini kalau kalian masih ingat teorema dari mekanika bahan, momen area, ya, jadi dikatakan bahwa, jadi teoremanya seperti ini. Adalah sendirol, kemudian dia dibebani sembarang, ya, beban merata. Oke, kemudian tentu dia melendut seperti ini, sehingga terjadi putaran sudut di A. Oke, jadi putaran sudut itu seperti ini. Kemudian ini ada namanya TB terhadap A. Dibuka lagi momen areanya ya. Berarti di sini dikatakan bahwa TA sama dengan TB per A dibagi L. Oke, jadi ini sudah kita dapatkan di momen area. Metode momen area di mekanika bahan. Nah, TB per A itu adalah sama yang kita cari pada saat kita mencari lendutan di video sebelumnya, yaitu jarak titik beratnya ke titik acuan dikali dengan luas momennya. Oke, nah sekarang luas momennya adalah luas, jadi kita kembali lagi ke gambar kita. Oke, luas momennya adalah karena segitiga, setengah alas kali tinggi. Oke, jadi kita tulis luasan segitiga setengah kali alasnya L kali tingginya WL/4. Dapat 1/8 WL kuadrat. Berarti di sini ada beban sebesar 1/8 WL kuadrat. Nah, ini sudah dapat. Sekarang jaraknya ke titik acuan, yaitu jaraknya ke titik B. Acuannya ini B. Oke, acuannya B, berarti jaraknya ke titik B. Berapa jaraknya terhadap ke titik B? Adalah setengah L. Karena dia di tengah-tengah. Oke, sekarang theta A
sama dengan, masukkan rumusnya TB per A itu adalah X dikali luasan momen dibagi L. Oh ya, ingat ya, kalau theta AB pasti di sini ada EI muncul ya. Jadi saya langsung kasih di sini EI. Bagi EIL. Sehingga hasilnya 1/16 WL pangkat 3 dibagi EI kali L. Atau bisa juga kita sederhanakan menjadi WL kuadrat, sorry ini kali L-nya di bawah. Dibagi 16 EI. Ini adalah theta A1. Bisa kita lihat di sini theta A1. Oke, kita sudah dapatkan yang pertama. Putaran sudut di A. Kemudian nanti putaran sudut di yang kedua, yang sebelah sini. Oke, kita gambarkan dulu momennya. Oke, sekarang kita akan menggambarkan diagram momen untuk bentuk yang kedua yang ada R1 saja. Maka di sini kita dapatkan RA dengan RB. Maka untuk mencari RA RB kita mulai dengan sigma MA sama dengan 0. Karena kalau kita mulai sigma MB sama dengan 0, maka ada dua gaya yang tidak kita ketahui, yaitu momennya sama reaksi di A. Jadi kita mulai dengan jarak mulai dengan sigma MA sama dengan 0. Berarti minus RB kali R, minus karena kita menganggap yang plus itu adalah searah jarum jam. Berarti ini minus, kemudian R1-nya juga minus. Berarti RB sama dengan minus R1 dibagi L. Tanda minus kita menunjukkan bahwa anggapan gambar salah. Berarti kesimpulannya RB kita tulis kembali R1 per L, jaraknya arahnya bukan ke atas tapi ke bawah. Jadi diperbaiki ininya menjadi ke bawah. Kemudian kita bisa mencari sigma MB sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian sebelum itu kita bisa menggunakan sigma V sama dengan 0 dulu. Ya, bahwa RA ditambah RB harus sama dengan 0. RA-nya RB-nya minus sama dengan 0. Berarti RA sama dengan plus R1 per L. Berarti anggapan gambar sudah benar. RA sama dengan R1 per L, arahnya ke atas. Berarti RB ke bawah, R1-nya ke atas. Oke, baru setelah itu kita bisa menghitung sigma MB sama dengan 0, berarti minus R1 plus karena searah jarum jam, RA kali L sama dengan 0. Berarti RA sama dengan plus R1 per L. Oke, terbukti sudah sama. Oke, nah sekarang kita ingin menggambar diagram momennya. Jadi sudah ketahuan
bahwa RA-nya ke atas dan yang satu RB-nya ke bawah. Pada saat kita mau menggambarkan diagram momennya, RB-nya kita benarkan terlebih dahulu. Seperti ini, baru kita benarkan. Ini adalah R1 per L. Ini ke atas R1 per L. Kemudian ini ada R1. Oke, jaraknya adalah L. Oke, lebih bagus kita mulai X-nya dari B. Karena hanya ada satu yang ikut, berarti dari B ke A. Berarti dari 0 ke L. Oke, tidak ada beban-beban yang lain, berarti kita tidak usah berhenti di C. Langsung ke A. Oke, MX sama dengan, kita lihat di sini, yang plus kalau momennya menyebabkan arah putarannya seperti ini, tetapi kalau R1, dia arahnya ke bawah, berarti dia minus. Minus R1 per L dikali X. Berarti M di B sama dengan M pada saat 0, berarti 0. Kemudian M di A sama dengan min R1 per L dikali L. Oh ya, jadi ini M di A pada saat ML ya. Berarti dia sama dengan min R1. Terbukti di sini memang ada momen sebesar R1. Nah, sekarang kita gambarkan momennya. Oke, jadi kita gambar momen. Momennya minus, berarti dia ke bawah. Dan ini lurus karena dia pangkat 1. Berarti ini ada min R1. Oke, sama lagi kayak tadi, kita mencari luasan segitiga. Jadi untuk mencari theta A2, jadi ini ke atas ya. Oke, jadi gambarnya saya gambar di sini. Oke, jadi ada seperti ini. Nah, ini adalah A, kemudian ini adalah T, B terhadap A, ini tetanya, theta A. Jadi sama bahwa theta A sama dengan theta B per A dibagi dengan L. Ini di sini ada muncul EI. Oke, jadi rumusnya sama. Yang membedakan adalah bentuk dari diagram momennya. Oke, jadi tadi kita sudah belajar theta BA sama dengan jaraknya dengan luasan diagram momennya. Nah, berapa luas diagram momennya? Kita tulis dulu. Luas segitiga sama dengan setengah kali alasnya L kali tingginya R1. Oke, berarti setengah R1L. Setengah R1L. Jaraknya ke titik B, kita sudah tahu jaraknya adalah 2/3 L. Kalau segitiga, maka di sini jaraknya sepertiga 2/3. Berarti jaraknya adalah 2/3 L. Berarti theta A yang 2 sama dengan 2/3 L dikali setengah R1 per L dibagi tadi EI kali L. Nih rumusnya. Oke, jadi sama dengan ini dicoret, kemudian L-nya 1 dicoret, berarti sepertiga R1 kali L. Oke, jadi sudah ada theta A1
Ini tadi WL kuadrat per 16 EI sudah ada theta A2 sepertiga R1 kali L. Persamaannya yang harus kita lakukan bahwa putaran sudut yang terjadi pada bentuk pertama harus sama dengan putaran sudut yang bentuk yang kedua. Oke, kita lihat putaran sudut bentuk pertama adalah WL kuadrat per 16 EI. Sedangkan ini harusnya ada sepertiga EI ya. Di bawahnya ini ada EI, saya benarkan dulu. Oke, jadi theta A1 harus sama dengan theta A2. Theta A1 tadi kita sudah dapatkan WL kuadrat per 16 EI. Kemudian theta A2 R1L per 3 EI. Berarti kita ini EI-nya kita coret sehingga kita bisa tahu bahwa R1 sama dengan 3, kita garis dulu nih, 3 WL kuadrat (16L). Ya, jadi 3 WL kuadrat dibagi 16L. Sehingga R1 kita dapatkan WL per berapa nih? 3 dibagi 16, 3 per 16 ya. Tidak bisa dibagi-bagi lagi ya. Jadi 3 per 16. Ini R1-nya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini R1 kita dapatkan sebesar 3 per 16 WL. Nah, ini harus sama dengan yang kita dapatkan pada cara yang awal. Nah, ini yang lalu ini kita dapatkan R3 dulu kan. Nah, sekarang kita mau buktikan bahwa R1-nya sama. R1 kita dapat 3 per 16 WL pada cara kedua, cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua kita dapatkan juga sama, yaitu 3 per 16 WL. Oke, jadi itu harus sama nilainya. Nah, kemudian sama dengan yang metode yang video sebelumnya, kalau kita sudah tahu satu redundannya, maka kita bisa mencari gaya reaksi yang lain. Sudah dengan pakai sigma M sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0. Oke, kemudian setelah itu kita bisa menggambarkan, kalau sudah berarti ceritanya sama dengan video sebelumnya, yaitu setelah kita ketahui gaya reaksi yang bekerja, momen yang bekerja, kemudian kita bisa menggambarkan momennya sama seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi dalam penggambaran momen itu sama. Ya, jadi tidak perlu diulang karena dia sama. Yang harus dibuktikan bahwa kita bisa mencari reaksi perletakan dan momennya dengan cara metode pertama dengan kedua, hasilnya harus sama. Oke, nah jadi sekarang kalau R1 kita dapat, kita akan lanjut untuk mencari reaksi berikutnya. Oke, jadi sekarang kita gambarkan kembali untuk yang awal, bahwa di sini ada R1 TWL per 16, kemudian di sini ada W. Nah, yang belum diketahui adalah R2-nya dengan R3-nya. Oke, dan ini panjangnya bagi 2-nya. Oke, untuk mencari R3, maka kita bisa menggunakan sigma
MA sama dengan 0, atau bisa menggunakan sigma V sama dengan 0. Oke, kita bisa menggunakan sigma MA sama dengan 0. Oke, berarti ini anggapan ya. Kalau mau mencari reaksi, kita pakai anggapan. Kalau sudah menggambarkan bidang momen, kita tidak bisa lagi menganggap, tetapi menggunakan teorema lihat dari kiri atau lihat dari kanan. Oke, ini diingat terus ya. Berarti minus R3 dikali L ditambah W dikali L per 2 sama dengan 0. Berarti R3 sama dengan plus ya, plus W per 2. W per 2, ya, W per 2 ya, R3-nya. Nah, kemudian dia plus, berarti kesimpulannya, dia plus berarti anggapan gambar benar, anggapan gambar arahnya ke atas, berarti R3 sama dengan W per 2 dibagi dengan dibagi 2 ya, arahnya ke atas. Oke, setelah itu kita bisa lanjut ke sigma MA, EMB sama dengan 0, berarti ini, oh maaf ya, ini ada yang terlupa di sini. Ini momennya belum ikut. Oke, saya hapus dulu semua ya. Maaf, saya lupa. Di sini kan ada momen. Kita lupa masukkan di sini ya. Jadi sama dengan minus 3 WL per 16. Oke, kita lupa masukkan WL-nya ya. Baru sama dengan 0. Berarti R3 sama dengan minus WL per 2 ditambah 3 WL per 16. Berarti minus 8. R3-nya yang pindah ya. Aduh, salah lagi nih. Maaf nih. R3-nya yang pindah. Oke, R3-nya yang pindah berarti ini tandanya tetap 8 WL per 16 dikurang 3 WL per 16. Berarti 5 WL per 16. Berarti R3 L-nya dibagi sisa 5 per 16 W. Plus berarti anggapan arah gambar benar, berarti kesimpulan R3 5 per 16 W dan arahnya ke atas. Oke, kemudian sekarang untuk mencari R2 kita bisa menggunakan sigma V sama dengan 0 atau kita menggunakan sigma B sama dengan 0. Oke, saya tulis di sini. Sigma B sama dengan 0, anggapan kalau searah jarum jam plus, berarti minus R1, kemudian ditambah R2 kali L, kemudian dikurang W kali setengah L sama dengan 0. Yang mau dicari adalah R2, berarti pindah R1, pindah juga setengah WL. R1-nya 3 WL per 16 ditambah
WL per 2. Sama dengan 3 WL per 16 ditambah 8 WL per 16 sama dengan plus 11 WL per 16. Plus berarti anggapan gambar sudah benar dan R2 sama dengan 11 per 16 WL, arahnya juga ke atas. Nah, jika ingin dikontrol, berarti kita bisa menggunakan sigma V sama dengan 0 dengan anggapan yang arahnya ke atas itu plus. Berarti R2 ditambah R3 dikurang W itu harus sama dengan 0. R2-nya 11 per 16 ditambah 5 per 16 WL dikurang W. Ini L-nya hilang ya, karena sudah dibagi L. Oke, kan sudah dibagi L, berarti L-nya hilang. Berarti ini tidak pakai L. Langsung W sama dengan ini 16 per 16 W dikurang W, berarti sama dengan W kurang W, terbukti dia 0. Oke, nah nilai R3 yang kita dapatkan yaitu 5 per 16 dan R2 11 16 harus sama dengan perhitungan yang awal ya. Jadi kita lihat lagi. Ini R2 11 dan R3 5 per 16 ini harus sama dengan yang kita dapatkan pada saat yang awal. Ternyata sama ya. Oke, baik arahnya maupun besarannya harus sama. Oke, setelah itu penggambaran momennya tidak perlu dikerja lagi karena sama saja. Ya, yang perlu dikerja tadi hanya sampai menghitung R1, R2, dan R3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.